Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menyelesaikan studi kasus penerapan algoritma Dijkstra, yaitu menentukan rute tercepat distribusi barang dari gudang pusat ke kota tujuan akhir. Saya jelaskan soalnya dahulu, lalu kita beda kodenya di C++, dan terakhir kita akan jalankan programnya. Soalnya begini soalnya. Sebab perusahaan logistik memiliki satu gudang pusat, yaitu simpul A, yang harus mendistribusikan barang ke 5 kota tujuan, yaitu simpul B, C, D, E, dan F. Antar kota dihubungkan oleh jalur distribusi langsung dengan waktu tempuh dalam 5 menit yang berbeda-beda. Dan tidak semua kota terhubung secara langsung satu sama lain. Manajer operasional ingin mengetahui rute tercepat dari gudang pusat A menuju kota tujuan akhir, yaitu kota Labuan F, agar biaya bahan bakar dan waktu pengiriman dapat diminimalkan. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Gudang ini ke kota C atau kota Serpong itu memiliki waktu 2 menit. Sedangkan gudang A ini jalurnya ke kota B atau Cikande memiliki waktu 4 menit. Dan sama seperti seterusnya. C ke B 1 menit, B ke D 5 menit, C ke D 8 menit, C ke E 10 menit, D ke E 2 menit, E ke F 3 menit, D ke F itu memakan waktu 6 menit. Nah, karena jalur A ini memiliki dua jalur eh, dan setiap sisinya punya bobot waktu tempuh, ini disebut weighted undirected graph. Pertanyaannya, tentukan rute tercepat dari A ke F beserta dengan total waktu tempuhnya menggunakan algoritma Dijkstra. Bagaimana caranya agar eh, perjalanan ini lebih memakan waktu lebih cepat? Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian kodenya. Nah, di sini sudah saya berikan kolom komentar. eh, di bagian atas ini komentar yang menjelaskan soal daftar kota dan seluruh data jalurnya. Nah, pada bagian ini saya representasikan sebagai angka A itu 0, B itu 1, C itu 2, D sama dengan 3, E sama dengan 4, dan F sama dengan 5. Lalu fungsi nama simpul ini akan mengubah angka itu balik jadi huruf untuk ditampilkan. Lalu struct H itu eh, menyimpan satu jalur, simpul asal U, simpul tujuan V, dan bobotnya atau waktu tempuh dalam 1 menit, dalam setiap menit. Lalu pada bagian ini eh, saya masukkan 9 jalur sesuai tabel soal, yang mana baris pertama itu 0, 1, dan 4, yaitu jalur A ke B. Lalu pada buat agency list di sini, fungsi ini mengubah daftar daftar jalur tadi jadi agency list. Setiap kota menyimpan daftar tetangganya beserta waktu tempuhnya karena grafnya tidak berarah. Tiap jalur saya masukkan 2 arah. Makanya di sini saya memasukkan kode seperti ini. Lalu penyelesaiannya di sini di ekstra dari simpul. Sekarang bagian intinya yaitu mencari rute tercepat dari A ke kota lain termasuk ke F menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, array array disk menyimpan waktu tempuh tercepat sementara dari A ke tiap kota. Awalnya tak terhingga, kecuali A sendiri yang nol. Array parent mencatat kita datang dari kota mana untuk menyusun menyusun ulang rute nanti. Nah, untuk tiap tangganya, eh, untuk tiap tetangganya kita cek kalau lewat kota ini waktu tempuhnya lebih singkat dari yang tercatat. Kita update disk dan parentnya, lalu memasukkan lagi ke dalam antrean. Lalu pada rekonstruksi jalur di sini, fungsi ini menelusuri balik dari kota tujuan ke kota asal lewat array parents. Lalu urutannya dibalik supaya terbaca dari A menuju tujuan. Nah, maka dari itu kita akan membuktikan hasilnya dengan menjalankan programnya.
Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya. Ini agency list-nya, sesuai yang telah dibahas tadi. Eh, Lalu di sini ada hasil Dijkstra dari A ke semua kota. A ke B 3 menit, A ke C 2 menit, A ke D 8 menit, dan seterusnya. Lalu jawaban terakhirnya itu di sini, jawaban rute tercepat A ke F yaitu A ke C, C ke B, lalu B ke D, lalu D ke E, lalu D ke F. Yang mana itu memakan waktu cuma 13 menit. Supaya lebih jelas gambarannya, saya akan perlihatkan sebuah gambar yang mana itu seperti ini. Garis merah ini adalah rute A ke F yang paling cepat. A ke C hanya memakan 2 menit, C ke B hanya memakan 1 menit, B ke D memakan 5 menit, D ke E memakan 2 menit, dan E ke F memakan 3 menit, yang mana totalnya itu ada 13 menit. Nah, jika jika hanya dilihat dari gambar, kenapa tidak dari A, B, D ke F saja? Nah jika kita menghitungnya, misalnya dari gudang ke B itu memakan waktu 4 menit, B ke D itu memakan 5 menit, dan D ke F itu memakan 6 menit, yang dimana totalnya itu eh, butuh waktu 15 menit, dan itu lebih lambat. Ini menunjukkan kenapa kita butuh Dijkstra. Dia mempertimbangkan semua kombinasi jalur, bukan cuma untuk kelihatan yang paling langsung. Jadi kesimpulannya, dengan memodelkan masalah distribusi barang sebagai graf berbobot dan menerapkan algoritma Dijkstra, kita menemukan rute tercepat dari gudang eh, pusat ke kota tujuan yang dengan secara akurat, yaitu A ke C, C ke, ke B, B ke D, D ke E, dan E ke F, dengan total waktu 13 menit. Semoga video ini dapat membantu dan memahami penerapan algoritma Dijkstra dalam masalah nyata. Terima kasih sudah menonton.